Deposito bunga 3% tetap kalah inflasi 5%. Kenapa orang nggak sadar? Bukan karena nggak yakin produknya bagus, tapi karena gambar sertifikat tanah tetangga tiba-tiba muncul di kepala. Bayangin, sertifikat itu sudah berusia 20 tahun, tapi sekarang nilainya cuma Rp300.000 karena tanahnya terendam banjir setiap musim hujan. Kamu nggak tahu itu dulu dibeli berapa, tapi yang pasti rasanya kayak main lotre, untung gede atau habis sama sekali. Semua orang di grup WhatsApp juga ngomongin soal itu, sana-sini. Ada yang cerita beli saham XYZ tahun lalu, sekarang nilainya turun 40%. Tapi ada juga yang senyum-senyum, karena asetnya naik 20%. Kamu nggak tahu mau ikut yang mana, karena perbedaannya cuma hitungan bulan. Padahal, kalau cari informasi ke bank, jawabannya selalu sama. Untuk investasi, ya saham, reksadana, atau properti pak. Seakan bakal pilihannya segitu terus, padahal kamu merasa seperti dikejar deadline, tapi nggak tahu aturannya. Kamu pernah coba belajar mandiri, tapi yang ditemukan justru video-video yang mendramatisir keuntungan. Jadi, orang kaya dalam sebulan. Atau sebaliknya, narasi tentang orang-orang yang kehilangan semua modal karena korupsi di pasar modal. Dua-duanya bikin bingung. Yang satu terlalu manis, yang lain terlalu pahit. Kamu akhirnya memilih diam-diaman. Padahal di luar sana, banyak orang yang mulai investasi kecil-kecilan dan merasa aman. Tapi kamu nggak pernah tahu cara memulainya tanpa ketakutan. Soalnya investasi itu nggak pernah sekedar soal untung rugi. Kamu takut salah, takut nilainya jatuh, takut nanti menyesal kalau ternyata nggak seseram yang dibayangkan. Tapi yang bikin makin rumit adalah, semua saran investasi datangnya dari orang-orang yang udah punya lebih dulu. Mereka nggak pernah bilang kalau modal awal mereka cuma Rp100.000 juga. Atau kalau mereka juga sempat merasa ngeri saat pertama kali beli saham. Coba kamu bayangkan, kalau kamu tanya ke 10 orang kenapa nggak investasi, 8 diantaranya pasti jawab karena takut kehilangan uang. Bukan karena nggak mau kaya, tapi karena bayangan kerugiannya terlalu nyata. Sertifikat tanah berharga Rp300.000, saham turun 40%, atau reksadana yang nilainya stuck di tempat. Kamu sendiri pernah ngerasain itu kan? Waktu itu cuma modal Rp1 juta, tiba-tiba nilainya jadi Rp800.000 dalam seminggu. Rasanya kayak ditampar. Rasanya kayak ngelihat uang kamu ngancur pelan-pelan. Padahal kamu nggak tahu kapan bakal bangkit lagi. Apalagi kalau yang kamu beli adalah saham perusahaan yang kamu nggak tahu bisnisnya apa. Malah makin bingung sendiri. Orang-orang di luar sana ngomongin diversifikasi. Tapi kamu mau diversifikasi kalau modalnya cuma segini doang?